Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera Waalaikumsalam warahmatullahi bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari kelas 11 7A 06 yang terdiri dari pertama Mas Nurholis Haryadi Prasetyo, yang kedua Mas Muhammad Alif Ainizar, yang ketiga Mas Romario Junior Renaldo, yang keempat saya sendiri Taruli Imaniar Teresia, yang kelima Mas Gilang Aditya Ramadan. Di sini kami akan mempresentasikan tugas penelitian sistem informasi atau biasa yang disingkat dengan PSI yang berjudul Cerdas Memilih Pinjaman Online yang Aman dan Legal. Sebelum lebih dalam lagi, saya ingin memberikan paparan tentang apa itu latar belakang PKM VGK. Di era sekarang, banyak sekali produk yang membuat berbagai macam dan variasi dalam proses produksi di suatu perusahaan, bisa sekitar 2 atau sampai 3 produk dalam sebulan. Dengan adanya banyaknya produk yang dikeluarkan, membuat masyarakat tertarik ingin membeli dan rela mengeluarkan uang untuk membeli produk tersebut tanpa memikirkan kebutuhan ke depannya. Kebutuhan rumah tangga yang banyak dan harus terpenuhi membuat masyarakat berpikir bagaimana caranya agar uang bisa didapatkan dengan cara cepat agar kebutuhan yang dibutuhkan bisa langsung terpenuhi. Di samping kebutuhan yang banyak, lapangan pekerjaan yang sangat sulit didapatkan membuat masyarakat perlu mencari modal untuk membuka usaha sebagai pemasukan untuk kebutuhan hidup terpenuhi, terlebih lagi di masa pandemi COVID-19 ini. Banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi dan harga-harga produk di masa pandemi COVID-19 ini lumayan mahal. Semakin banyaknya dan semakin meningkatnya konsumtif masyarakat terutama di masa pandemi COVID-19 ini, membuat suatu pihak menawarkan kepada masyarakat yaitu dengan pinjaman online. Dulu, sebelum ada pinjaman online, banyak biasanya masyarakat meminjam uang kepada rentenir. Dan itu biasanya dengan suku bunga yang tinggi. Tetapi berkembangnya zaman itu seperti zaman yang udah digitalisasi, sudah ada pinjaman online yang biasa kita sebut dengan pinjol atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau biasa kita singkat dengan LPMUBTI. Transaksi pinjol dilakukan dengan online dengan menggunakan aplikasi maupun website tanpa adanya pertemuan secara langsung. Pinjaman online diketahui mulai berkembang di masyarakat Indonesia pada tahun 2016. Pada saat itu, pinjaman online lebih banyak digunakan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau disingkat dengan UMKM. Banyak layanan pinjol menawarkan berbagai masing-masing, tetapi untuk menghindari kasus penipuan atau penyalahgunaan data pribadi digital, masyarakat dapat melakukan peminjaman uang melalui pinjol resmi atau legal. Pinjaman online resmi atau legal adalah pinjaman online yang terdaftar dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Akan dilanjut oleh Mas Gilang. Baik, untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah, maksud, dan tujuan pembuatan PKM VGK tersendiri. Yang pertama ada rumusan masalah. 1. Apa pengertian konten terhadap kegiatan PKM VGK? Yang kedua, yang dibahas mengenai apa pengertian dan jenis-jenis pinjaman online. Yang ketiga, apa pertimbangan yang harus dipikirkan debitur
ketika memutuskan untuk memilih pinjaman online. Yang keempat, apa keuntungan dan resiko debitur ketika memilih pinjaman online. Yang kelima, bagaimana contoh dari salah satu aplikasi yang membahas mengenai pinjaman online itu sendiri. Untuk selanjutnya, mengenai tujuan PKM VGK. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian dan peminjaman atau kredit. Kedua, mengetahui hal-hal yang menjadi pertimbangan debitur ketika memutuskan untuk memilih pinjaman online. Ketiga, mengetahui contoh dan simulasi dari salah satu aplikasi pinjaman online. Yang keempat, mengetahui keuntungan dan risiko pinjaman online dari sisi debitur. Yang selanjutnya, untuk mengetahui pengertian dan jenis-jenis pinjaman online. Untuk manfaatnya sendiri, yang pertama ada hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan sekaligus kritik bagi pihak-pihak terkait, seperti otoritas jasa keuangan dan pihak kepolisian. Yang kedua, bermanfaat sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi kepolisian, otoritas jasa keuangan, dan pihak-pihak terkait dalam menentukan kebijakan yang akan datang. Selanjutnya, mengenai pengertian konten terhadap PKM VGK. Secara bahasa, konten artinya informasi yang telah tersedia atau dibuat oleh suatu pihak di mana informasi tersebut berisi sebuah himbauan atau ajakan. Konten sendiri disampaikan melalui sebuah media sosial seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan media sosial lainnya, yang sekiranya bisa digunakan untuk menyampaikan isi konten tersebut. Kehadiran pinjaman online atau pinjol sebagai salah satu bentuk finansial teknologi atau fintech merupakan pengaruh dari kemajuan teknologi dan banyak menawarkan pinjaman dengan syarat dan ketentuan lebih mudah dan lebih fleksibel, serta proses pencairan uangnya yang cepat dibandingkan dengan kita harus melakukan peminjaman dengan lembaga keuangan seperti bank. Selain itu, pinjaman online dianggap cocok dengan pasar di Indonesia karena masyarakat di Indonesia belum tentu tidak memiliki akses keuangan. Namun, tingkat kepemilikan dan penggunaan telepon seluler yang sangat tinggi. Untuk penjelasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Mas Nurholis. Baik, terima kasih atas waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan jenis-jenis pinjaman online. Namun sebelumnya saya meminta maaf atas waktu yang sudah diberikan karena saya tidak menggunakan background. Jadi karena saya tidak menggunakan laptop juga, makanya tidak bisa menggunakan background. Jadi ini menggunakan HP. Di sini jenis-jenis pinjaman online sebetulnya terdiri itu sangat banyak, dan itu selalu perusahaan demi perusahaan yang membuat peminjaman online secara menyeluruh di Indonesia. Namun di sini kita menyimpulkan atau memberi sampel hanya 10, yaitu terdiri dari KTA, kredit tanpa anggunan. Yang kedua ada kredit karyawan, kredit kendaraan, kredit pemilikan rumah, peer-to-peer lending atau disebut dengan P2P lending, pinjaman multiguna, dana mas, investri, indodana, dompet kilat. Dari semua itu pengertiannya sebetulnya hampir sama. Nah, di sini kami menyimpulkan dari 10 diantaranya itu 9 menyimpulkannya dengan keterangan yang sama, yaitu pinjaman online secara umum adalah tanpa adanya jaminan yang perlu diberikan kepada pihak penyedia jasa, namun hanya memerlukan syarat sebagai bukti pinjaman, yaitu KTP, kartu keluarga, slip gaji, dan kartu karyawan. Sedangkan untuk dokumen tambahan atau dokumen yang tidak diwajibkan adalah SIM, NPWP, rekening PLN, dan resi KTP.
Nah, dari 10 yang kita ambil sebagai jenis pinjaman online, di sini ada satu yang sedikit berbeda dari pengertian di antara 10-nya, yaitu pinjaman multiguna. Pengertian pinjaman multiguna adalah jenis pinjaman online yang diperuntukkan untuk memberikan modal usaha kepada peminjam. Jumlah pinjaman yang diberikan dapat mencapai angka yang cukup tinggi, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Inilah pinjaman multiguna. Lanjut. Nah, di sini ada pertimbangan debitur dalam memilih pinjaman online, atau pertimbangan nasabah, pertimbangan masyarakat sebelum memilih pinjaman online. Itu di sini kami menyimpulkan ada beberapa kesimpulan yang harus diperhatikan, yaitu pinjam di perusahaan terdapat izin OJK. Nah, ini sangat penting dan paling utama kami perhatikan sebagai syarat dalam memilih pinjaman online. Yang sesuai kebutuhan dan kemampuan. Yang ketiga, lunasi cicilan tepat waktu. Yang keempat, hindari gali lubang, tutup lubang. Yang kelima, ketahui bunga dan denda pinjaman sebelum meminjam. Yang ketujuh, pahami kontrak perjanjian. Nah, inilah semua pertimbangan yang harus diperhatikan sebelum meminjam secara online. Berikutnya akan dijelaskan oleh Mas Romario. Oke, baik, terima kasih Mas Solis. Kali ini saya akan menjelaskan keuntungan dan kerugian dalam memilih pinjaman online. Berikut keuntungannya, satu adalah proses pengajuan mudah dan praktis. Di sini maksudnya untuk melakukan pengajuan dana itu lebih simpel dibanding kita ingin meminjam di bank atau beberapa kantor pinjaman yang ada di sekitar kota kita, seperti itu. Dan yang kedua adalah dana pinjam dapat dicairkan secara instan. Di sini dana yang kita ajukan dapat mudah dicairkan melalui transfer lewat bank. Malah biasanya sebelum kita di ACC sudah ditransfer dulu dana yang kita pinjam gitu. Untuk yang ketiga adalah simple dan anti ribet. Nah, di sini simple anti ribet maksudnya adalah lebih praktis dan efisien untuk peminjamnya gitu. Nah, untuk kerugiannya di sini ada satu, berlaku sistem bunga harian. Nah, di sini untuk sistem pinjaman berlaku suku bunganya itu harian, membuat mencekik para pinjaman. Seperti itu ya. Jadi suku bunga harian itu bisa mencekik para peminjam atau peminjam pinjol itu ya. Dan kedua adalah platform pinjaman terbatas. Yang ketiga adalah tenor pelunasan lebih singkat. Nah, untuk ini kita dapat melakukan pelunasan dana pinjam kita secara singkat dengan transfer dan bukti pembayaran dana kita yang sudah dipinjam. Nah, di sini secara tidak langsung dapat membuat para peminjam ditipu untuk tidak merekod pelunasan dan harus membayar pelunasan kembali. Oke, lanjut. Untuk aplikasi pinjaman online-nya, di sini kita bisa lihat ya untuk aplikasinya. Di sini pengajuan dananya itu kita bisa isi berapa yang akan dipinjam, terus ada lama yang dipinjam, ada lama yang dipinjam itu bisa berapa bulan, terus di situ ada kode promo untuk tambahannya dan ada detail cicilan jika kita sudah mengisi semuanya. Nah, berikut yang tengah adalah informasi pribadi. Nah, di sini untuk akun kita untuk peminjaman itu sebaiknya diisi dengan benar ya, dengan syarat fakta yang benar, dengan surat-surat yang tertera di Indonesia gitu, kayak KTP dan lain-lain itu. Nah, jika sudah bisa, kita itu di sampingnya itu ada dana pengajuan. Nah, jika sudah syarat terpenuhi semua, kita bisa mengajukan dana pinjaman itu. Oke. Lanjut, Mbak. Oke, baik. Sekian dari presentasi saya. Untuk kesimpulannya akan dijelaskan oleh Mas Alif. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari cerdas memilih pinjaman online yang aman dan legal. Yang pertama itu OJK melakukan upaya hukum melalui Satgas Waspada Investasi, yaitu
mengumumkan perusahaan pinjaman online ilegal, mengajukan blokir website dan aplikasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, memutus semua akses keuangan dari perusahaan pinjaman online ilegal melalui himbauan kepada perbankan untuk menolak pembukaan rekeningnya tanpa adanya rekomendasi OJK, kemudian melakukan konfirmasi kepada OJK setting yang diduga digunakan untuk kegiatan pinjaman online ilegal, lalu meminta Bank Indonesia untuk melarang fintech payment system memfasilitasi pinjaman online ilegal. Hal ini telah disampaikan oleh Badan Keamanan Keuangan Indonesia terkait perusahaan pinjol, baik yang resmi apalagi yang tidak resmi. Menyampaikan laporan informasi pada Polri untuk proses penegakan hukum apabila ada unsur tindak pidananya dan meminta peran asosiasi fintech pendanaan bersama Indonesia untuk menyediakan layanan pengaduan serta melakukan Satgas Waspada Investasi. Kita melapor ke Satgas Waspada Investasi. Yang kedua yaitu perlindungan hukum sudah tertera dalam pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik adalah perlindungan terhadap data pribadi pinjaman online ilegal. Lalu perjanjian pinjaman online ilegal dapat dibatalkan demi hukum karena tidak memenuhi syarat subjektif yang tertera pada pasal 1320 KUH Perdata sebagai kuasa pemberi pinjaman dana yang tidak sah. Dan peminjam pinjaman online ilegal tidak dapat dipidana apabila tidak membayar kredit atau hutang pada perusahaan pinjaman online ilegal yang sudah tertera pada pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Baik, itu kesimpulan dari saya. Selanjutnya saya serahkan ke Mbak Uli. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan presentasi ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Dan ini saya akhiri. Sebelumnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.